Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu Tuhan sepanjang malam tadi. Engkau pelihara kami, Engkau lindungi kami, dan pagi ini Kau telah bangunkan kami semua Tuhan dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan dan anugerah yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini untuk kami merenungkan firman-Mu, biar boleh menguatkan iman kami dan membawa kami Tuhan semakin mengenal Engkau dengan sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita terambil dari Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata, "Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir." Saudara, tema kita hari ini yaitu jalan Tuhan tak pernah salah. Saudara, kalau kita lihat bacaan yang kita baca tadi, orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tempat mereka dijadikan budak, Tuhan membawa mereka menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Namun Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, mungkin sekitar 11 hari dengan berjalan kaki mereka sampai ke tanah Kanaan. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau, di mana mereka harus melewati 40 tahun hingga mereka sampai ke tanah Kanaan. Artinya Allah dengan sengaja membawa bangsa itu berputar melewati tempat yang gersang, panas, jauh untuk sampai ke tanah Kanaan. Di jalan yang Tuhan tunjukkan ini, bangsa Israel banyak menghadapi berbagai kesulitan yang berat, seperti dikejar oleh tentara Mesir dan diperhadapkan dengan suatu pilihan, maju kena, mundur kena. Maju mereka akan tenggelam oleh air laut, dan mundur mereka akan ditangkap bahkan dibunuh oleh tentara Mesir. Bukan hanya sampai di sana, di padang gurun juga mereka mengalami kekurangan air untuk diminum. Belum lagi cuaca yang panas dan hawa dingin karena berada di padang gurun. Bahkan mereka harus siap menghadapi bangsa-bangsa yang kuat di depan mereka. Tentu saja sebagian dari mereka ada yang berpikir bahwa Tuhan telah membawa mereka ke jalan yang salah. Itulah sebabnya mereka bersungut-sungut kepada Musa. Saudara, kata bersungut-sungut ini mempunyai pengertian perasaan ketidaksenangan, kedongkolan yang menuju kepada kemarahan. Bahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan kata bersungut-sungut ini dengan mengomel. Artinya mereka marah dengan mengeluarkan banyak kata-kata, mungkin ada kata hujatan, makian kepada Musa yang sesungguhnya ditujukan kepada Tuhan. Saudara, sampai di sini seperti jalan Tuhan sungguh sulit untuk kita mengerti. Tetapi itulah yang terjadi. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Tetapi ketika Tuhan membawa mereka melewati padang gurun yang panas dan melelahkan, bukan tanpa tujuan. Kita mendapati ketika mereka diperhadapkan oleh laut yang besar dan laut yang dalam itu, Tuhan menyatakan kuasanya dengan membelah laut itu menjadi dua bagian, sehingga orang Israel bisa selamat dari kejaran orang Mesir dan berjalan di tengah-tengah laut. Suatu hal yang spektakuler yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Lalu kalau ketika kita melihat ketika mereka kekurangan air,
Tuhan juga menyatakan kuasa-Nya dengan mengeluarkan air dari gunung batu. Oh, sungguh luar biasa. Ketika padang gurun yang bercuaca panas dan dingin, Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api kepada mereka, sehingga mereka tidak kepanasan dan tidak kedinginan. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan menyertai mereka. Artinya apa? Artinya bahwa jalan Tuhan tidak pernah salah. Melalui pergumulan, kesulitan yang terjadi, Tuhan sedang berkarya di tengah-tengah umat-Nya agar Tuhan dikenal dan agar umat-Nya hidup dalam rencana dan pimpinan Tuhan. Dengan kata lain, jalan Tuhan sekalipun sulit untuk dimengerti, namun tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah membawa umat-Nya kepada malapetaka. Saudara, ujian yang sama mungkin juga ditujukan kepada kita. Kadangkala Tuhan terlihat memimpin kita ke arah yang salah dengan mengizinkan masalah, penyakit kita alami, kesulitan menimpa kita. Tetapi di balik semua itu, sebenarnya Tuhan sedang menguji kita untuk melihat apakah saat kita menghadapi pergumulan kita tetap percaya kepada Tuhan. Apakah kita tetap bergantung kepada Tuhan? Karena itu saudara, percayalah bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Jalan Tuhan tidak pernah salah. Dan pasti ada maksud yang baik dan setiap hal yang kita alami di dalam kehidupan ini. Bukankah Allah sudah berjanji kepada kita? Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, karena itu sekalipun saat ini kita masih mengalami pergumulan, masalah yang berat, mungkin akibat COVID-19, mungkin karena sakit penyakit, masalah anak yang mungkin kurang memperhatikan kita, masalah keuangan, tetapi percayalah Tuhan akan membawa kita ke arah yang benar, sebab Tuhan selalu merancangkan yang baik dan indah bagi anak-anaknya. Mari kita jalani hidup ini dengan tetap bersemangat, tetap berharap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan kita akan melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, mari kita memandang dari sudut pandang Tuhan untuk mengerti bahwa jalan Tuhan tidak pernah salah di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan ini memberkati dan menguatkan iman kita semua. Amin. Bapa di sorga, kadangkala kami tidak mengerti Tuhan apa yang terjadi dengan hidup kami. Ketika sakit tak kunjung sembuh, ketika masalah keuangan tak juga terselesaikan, masalah keluarga. Kadangkala Tuhan kami berpikir secara negatif tentang Engkau. Ampuni kami Tuhan. Tapi firman-Mu Tuhan membuka mata hati kami pada hari ini, bahwa sesungguhnya jalan-Mu Tuhan sulit untuk dimengerti, namun tak pernah salah. Sebab Engkau tak pernah merancangkan yang jahat kepada anak-anak-Mu, tapi Engkau selalu merancangkan yang indah dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kuatkan iman kami untuk tetap teguh dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan, biar kami bisa melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, berkati seluruh aktivitas seluruh anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini, dari pagi sampai malam nanti. Baik mereka bekerja di kantor, Tuhan sertai mereka. Apapun kedudukan mereka, Tuhan berkati Tuhan. Sebagai bos, sebagai direktur, Engkau berkati. Sebagai manajer, Engkau berkati. Sebagai karyawan pun Engkau berkati Tuhan. Baik mereka yang bekerja ya Tuhan, sebagai guru di sekolah, Engkau berkati Tuhan. Tuhan tolong berkati anak didik mereka ya Tuhan, dapat belajar secara fokus, konsentrasi dengan baik. Tuhan tolong berkati Tuhan setiap ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga setiap harinya. Kesibukan mereka memasak, Tuhan tolong berikan ide-ide yang baik Tuhan untuk memasak setiap harinya. Tuhan tolong berikan kesehatan untuk sisi keluarga ya Tuhan. Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu
satu demi satu sepanjang hari ini dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini pengharapan kami hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.